Selamat malam Pak Oke, Coach. Tarigan. Barusan Selamat ada malam, Coach. pasiennya. Pasiennya oke. I- Oke, sudah pulang. Oh, sudah Oke, pulang. sudah pulang. Wow. Ya, Sentuhan Pak Tarigan membuat dia jadi lebih happy untuk pulang ya Pak. puji Tuhan, Coach. Oh, dapat duit dong dari sana. Bikin happy. Iya, Coach. Ya, Oke. oke. Bisa membantu. Yuk. Ya. Pertemuan kita malam ini adalah sebenarnya untuk menguatkan keyakinan Bapak sebagai coach. Menguatkan keyakinan Bapak sebagai coach. Bapak mau nggak? Benar sebagai profesional coach. Bapak mau nggak? Stop. Mau Mau. dong. Oke, baik. Oke. Apa yang ingin Bapak lebih yakini? Hal apa yang Bapak ingin lebih yakini sebagai profesional coach? Eh, saya yakin, saya yakin kalau kita ya sudah mengetahui, sesudah mengetahui dan mempraktekkan dan juga kita tentunya menambah, mengulang lagi, membaca lagi, mempraktekkan lagi, mereview kembali, itu merupakan modal dan juga kita jangan berpaling ya, maksudnya jangan sampai berhenti karena Hmm, ya mungkin orang mungkin seperti membaca, orang satu kali langsung paham, kita biarlah berpuluh kali bahkan beratus kali ya cuman mungkin hasilnya mungkin agak beda ya artinya ada cepat ada yang mungkin agak lambat tapi saya percaya pasti saya bisa kira-kira begitu Coach. oke. Seseorang itu disebut yakin apabila pada dirinya ada tiga tungku. Ada tiga tungku. Tungku pertama adalah dia punya identitas. Identitas baru yang membuat dia yakin. Itu pertama. Yang kedua adalah dia punya power, punya kekuatan. Dan yang ketiga adalah dia punya target yang lebih besar. Kalau ketiga tungku ini ada, itulah disebut seseorang itu merasa yakin. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya Pak. Bolehkah? Ya Oke, silakan boleh kita Coach. bahas yang pertama. Itu tentang identitas. Identitas coach. Jadi, sebagai coach profesional, kita harus yakin bahwa kita adalah profesional. Begitu ya, Pak. Nah, Ya, eh, Bapak membayangkan identitas seorang coach itu digambarkan sebagai apa? eh, identitas sebagai coach itu tentunya dari segi pemahaman dari sebagai pemahaman itu dia bisa memfasilitasi tentunya seperti definisi juga memfasilitasi uh, klien ya untuk mencapai tujuan dengan langkah dan sumber daya. Tentunya untuk identitas yang dimaksud di sana tentunya bagaimana pengetahuan yang harus dia miliki, selanjutnya bagaimana termasuk bagaimana skillnya, skill apa saja yang harus dikuasai, selanjutnya penerapannya untuk model-model itu apa yang tentunya harus lebih paham model-model apa yang akan digunakan dengan kasus-kasus bagaimana sehingga nanti dengan model-model yang dia miliki tersebut dia tentunya lebih percaya diri dan lebih percaya diri sehingga dengan kepercayaan yang dia miliki tentunya dia merasa bahwa dia bisa memfasilitasi klien tersebut kira-kira begitu Oke, Pak. kita kembali kepada pertanyaan identitas. Identitas adalah eh, Oke. boleh dikatakan ciri baru yang kita miliki sebagai professional coach. Saya
kalau orang bertemu dengan Oke. kita sebagai coach, identitas kita, oi Pak Tarigan tuh sekarang dia jadi coach. Sekarang dia kok beda ya, gitu. Menurut Bapak, apa yang membedakan Bapak sebelumnya dengan yang sekarang? Putus-putus. Apa yang ada pada pada identitas Bapak? Bapak menjadi apa? Eh, Oke, mungkin secara umum saya sebagai guru ya, kalau dulu sepertinya temperamen ya, Ya, jadi sekarang itu lebih banyak suaranya kurang senyum, jelas, Pak. smile ya. Sangat kurang jelas. Kalau sebelum sih, oh, bentar ya Bu. Ya, lanjut, Bisa, Pak. paham? Bisa dengar? Ya, jelas. Oke, baik. Sebelum saya jadi latihan coaching, ya latihan coaching ya, mungkin saya agak temperamen ya. Jadi selalu Oh, menyalahkan si apa si klien atau siswa tersebut. ya. Tapi Kalau sekarang, eh, saya sekarang lebih smile, smile. Jadi good, lebih menghargai mereka dengan bagus. kriteria yang berbeda-beda tentunya yang memang itulah yang harus itulah sebagai tugas kita yang memang Hmm, harus kita kita pahami sehingga dari latar belakang yang berbeda tersebut, klien yang berbeda tersebut, tentunya kita berusaha mencari model yang bagaimana sih yang memang yang cocok kita manfaatkan, kita gunakan. ya. Sehingga contohnya dia misalnya suka bercerita, misalnya kliennya itu suka bercerita, ngomong besar ya tentunya kita tetap jadi tidak langsung kita bentak kamu mulut kamu banyak kali Hmm, mulutmu kamu banyak hmm, kali ceritamu bukan begitu jadi kita tetap hmm, memahami mungkin ada sesuatu yang memang em, model apa yang kita pergunakan komunikasi mungkin NLP yang memang kita boleh terapkan di dalam kita hmm. men-coaching sehingga dengan seperti itu tentunya dia nanti menyadari sebenarnya juga eh, dari mulut besar dia itu kita ada mungkin kita kasih Apa yang penghargaan. berubah pada diri Bapak? Keyakinan apa yang berubah pada diri Bapak sehingga Bapak sekarang tidak lagi menyalahkan anak-anak, tidak mudah terpancing? Karena keyakinan kita itu memang harus membantu mereka, harus harus Oh, mengapa gimana aku bilang menyadari mereka gitu, menyadari oke. mereka dan memahami mereka dan tentunya dari kalau pemahaman kita tentang mereka lebih kuat, Hmm, tentunya kita bisa eh, menciptakan nanti suasana kita bisa berkomunikasi dengan dia. hmm, Kalau hanya kita nggak peduli atau kita terlalu menteror, itu mungkin akan tidak kesampaian. Tidak bisa kita ya, bertanya, artinya kita tidak bisa melakukan coaching kepada mereka. Kira-kira. Begitu. oke. Kalau gitu, oh, Bapak tadi mengatakan identitas Bapak adalah Bapak sekarang menjadi lebih penyabar. Bapak bahkan membentuk habit builder. Bapak sekarang membentuk habit anak-anak untuk lebih baik. Bapak sekarang lebih banyak mendengarkan, active listener gitu. Itu identitas Bapak yang Bapak lakukan. Sekarang dengan Ya. power, Bapak punya identitas baru. Power apa yang Bapak miliki sekarang? Bapak punya kekuatan apa sehingga anak-anak itu nanti menjadi berhasil pada saat ngajar, pasien itu bisa lebih cepat sembuh gitu. Power apa yang ada pada Bapak? Jadi kita lebih lebih awal memberi sapaan kepada mereka. Jangan dia Oke, duluan. Jadi kita yang menyapa, ya selamat pagi, selamat siang, seperti pasien tadi kita bertanya, oke, udah gimana kabarnya? Jadi dia pun langsung ya, akrab mau apa sekarang gimana gitu. Sama dengan murid-murid hmm, itu. Jadi kalau dulu kita menunggu dia mengucapkan selamat pagi.
Bahkan kalau misalnya dia nggak mengucapkan selamat pagi, kamu nggak mengucapkan selamat pagi begitu kan? Ini enggak, Oh, selamat pagi sayang, udah oh, sarapan gitu. Apa kamu ya, tadi gimana di rumah sama tua gitu, ah, banyak bang. Jadi orang tua pun kita tanya, "Loh, ya, orang tua saya juga ditanya gitu. Berarti kan itu suatu keterbukaan, bukan hanya kita aja gitu. Dia tidak, dia merasa bahwa dekat gitu. Orang tua saya aja ya. ditanya kenapa gitu. Jadi justru kadang-kadang saya diam dari jauh mereka sudah berlari mendekati kita dan Wow, menyalam kita gitu. Saya gitu, wow. jadi kadang-kadang Dulu Bapak nggak terakhirnya melakukan ini begitu. bahwa kadang-kadang dulu enggak, jadi agak Oh, sedikit udah mulai enggak. temperamen kalau tidak Oh, mengerjakan tapi tugas atau sekarang, apa gitu dan termasuk lain posisinya. Jadi tugas pun nggak dikerjakan, kita buat caranya. Tetap kita kreasi, tetap kita ajak untuk dia mengerjakan tugas. Tapi nanti kalau lambat kau nak tugasmu nanti pasti nilainya agak beda loh. Bagaimana gitu. Tapi hmm, kerjakan aja nak supaya bagus gitu. Memang endingnya sih tetap kita kan yang kasih nilai kan kita Bu. Jadi bagaimana hmm. cara kita agar dia mau melakukannya gitu. Tidak harus kamu nggak kerjakan Kalau tugas, gitu oh Bapak cubit sekarang gitu dulu menjadi kan. pribadi yang baru ya. Kita harapkan seperti itu Bu. Dengan Ah, ini ya. anak-anak eh, merasakannya. Apakah istri juga merasakan? karena istri saya tidak tahu sih, tapi biasanya ya mungkin kalau istri kan biaya Bu, biayanya masih kurang. Ya kalau dari apa tetap. Oh, Nah, jadi kalau di rumah oke. di saya itu tidak tidak mau tidak mengerjakan, ya nanti saya cerita banyak. Maksud saya, Bapak kan sekarang udah lebih ramah, lebih Mm-mm. mendengarkan, lebih mau menyapa. Apakah Mm-mm. itu juga terjadi ada peningkatan hubungan yang lebih baik dengan istri, dengan anak-anak? Jelas lah Bu. Jadi kita Ya, kalau dulu kan kalau dulu kan jadi sekarang kita bantu juga karena anak dia lebih sibuk kan sama-sama kuliah. Jadi mungkin pekerjaan menyuci dan menggosok kita yang melakukan. wah, Jadi gitu. gitu ya. Jadi banyak sekali. Jadi sesama lah begitu. Kalau dulu kan Oh, belum kuliah, mungkin dia yang mengerjakan, ini kita bantu. oke. Nah, Bapak tadi mengatakan sudah ada identitas baru dan Bapak punya kekuatan sekarang, punya power. Powernya lebih peduli, lebih hadir, lebih terbuka, lebih mendengarkan. eh, Kemudian juga Bapak lebih lebih ramah gitu ya. Itu Bapak praktekkan. Sekarang nih, apa yang Bapak lakukan supaya intention, intention adalah tujuan yang lebih besar menjadi professional coach, Bapak bisa lebih cepat. Apa yang Bapak Putus, lakukan? putus, putus, Bu. Putus-putus, Oh, Bu. Bisa diulangi putus-putus nggak, Bu? ya. Ya. Jaringan kayaknya. Oh, oke. Apa sebenarnya tujuan besar Bapak sebagai Gizi Pro? Apa tujuan besarnya? Mengapa Bapak ikut course ini? Tujuan besarnya apa? Oke, baik. Jadi saya ingin menjadi guru yang bisa nerima gitu loh, nerima perubahan. Jadi kalau mungkin beberapa orang, banyak guru itu tidak suka langsung mengomel ya kalau ada misalnya kurikulum aja berubah, terus membuat perangkat langsung mengeluh begitu. Jadi saya Hmm, tujuannya sebagai guru yang tentunya lebih banyak pengalaman, terus lebih bisa menerima kenyataan, menerima hmm. masukan, dan juga mungkin termasuk perkembangan itu lebih diharapkan gitu. Jadi tidak yang begitu-begitu saja dari tahun ke tahun, tahunnya begitu. Jadi kita eh, ada ada perubahan yang signifikan, signifikan mungkin By the way, Pak yang Tarigan dari berapa tahun ini usianya mungkin sekarang? bulan.
Berapa usianya Usia sekarang? saya 54. 54. 54. 5, Bapak baru aja ya, ASN ya. baru. Saya Berarti lama. Bapak golongan berapa? Kalau ASN itu kan golongan 9, Bu. Tidak Bapak golongan, golongan 9 sekarang. ya. Kalau Oh, P3K, tiga, tiga apa itu? bukan, 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 bukan PNS, P3K. Oh, P3K. Ya, P3K singkatan dari? eh, pegawai seperti eh, apa namanya itu ya? Seperti kalau di ASN, ASN itu kan ada dua macamnya itu, ada PNS, ada P3K. Jadi kan Ya. sekarang nanti untuk jadi guru kan dari P3K dulu, gitu. Oh, gitu ya. Jadi ke tahap Oke. nanti kedua, Bang. Ya. Tapi punya udah punya posisi sebagai P3K udah lebih lebih senang dong. Iya, Bu. Eh, Dulu pun senang, berat. Bu, tetap senang. Oh, Jadi honor oke. pun tetap senang. Kembali kepada tujuan besar tadi. Iya, Bu. Bapak ingin lebih diterima oleh banyak orang, gitu ya. Bapak dengan belajar ilmu coaching ini bahkan juga tidak tertutup one day bisa menjadi coach profesional dan mencari duit, mendapatkan duit dari pekerjaan ini. Bapak Ya. melihatkah peluang itu? Melihat, melihat, Bu. Apa yang Bapak lihat? Saya melihat bahwa di dalam hal setiap profesi itu sebenarnya perlu perlu eh, pengcoachingan ya. Karena kemarin saya bilang mahasiswa, dia mahasiswa, jadi bukan murid saya, tapi dia bisa kita coaching tentunya yang lebih mengena kepada dia. Terus kemarin juga Hmm, ada beberapa petani yang kita kan di sini kan daerah pertanian, jadi ya, kita arahkan juga, artinya kita coaching juga. Sebenarnya kalau misalnya kalau dia bertani itu juga tidak hanya hanya sekedar bertani ya, tentunya harus ada smart goal-nya yang memang harus dicapai ya, juga. Jadi artinya harus dipertimbangkan juga untuk ruginya, analisis pemasukan dan pengeluarannya. Jadi kalau petani itu kan kebanyakan seperti apa namanya, seperti makan pagi, siang, malam gitu. Jangan seperti itu. Tapi hmm. petani itu juga harus punya apa ya, punya tujuan dan perencanaan yang tentu harus matang. Apakah artinya sebenarnya banyak orang membutuhkan coaching? Iya, Begitukah? iya, Nah, termasuk ya, mulai dari petani, mahasiswa, siapa aja butuh coaching. iya, termasuk pasien, Bu, Ya, pasien juga. Bap- eh, Bapak di depan Bapak kan ada banyak pasien. Kalau Bapak melakukan coaching kepada pasien, apa manfaatnya? Apa dampaknya buat mereka? Biasanya kan mengeluh. Mereka kan biasanya kan mengeluh. Oh, Jadi dengan mengeluh awalnya kita terima, mengeluhannya keluhan diterima. Jadi kita pendengar yang baik awalnya, baru nanti pendengar yang baik kan kalau udah capek dia apa, mengoceh, baru nanti dia bertanya. Nah, itu baru hmm. kita lakukan coaching itu. Jadi dia menemukan menemukan eh, suatu apa namanya ya, suatu partner di dalam hal berbicara. Suaranya Pak, nggak jelas. Jadi Jadi kita tidak memutus pembicaraan, Bu. Jadi dia Oke, mendengarkan, kita mendengarkan. Jadi kita sebagai pendengar, ya. Selanjutnya pada saat dia nanti capek dia mengoceh, baru dia mulai bertanya. oke, Ah, setelah dia bertanya, di situ kita masukkan coaching kita. Jadi kalau ya, misalnya dari segi coaching itu nanti kita masukkan ilmu coaching itu, jadi kita bisa sebagai apa namanya, bisa sebagai, kalau kita bilang sebagai apa, konsultan tidak, ya tetap seperti itu tadi, ke porsi kita kita tunjukkan bahwa kita dapat memberi. pertanyaan saya, kalau Bapak melakukan coaching kepada pasien, apa Mm-mm. dampaknya buat Bapak? Apa dampaknya buat pasien? Bapak dengarkan pertanyaan saya.
Ada keinginan kedua, kunjungan kedua. Ya, Nah, berarti peluang peluang untuk dapat dapat cuan. pasien lebih banyak. Ya, Berarti apa lagi? Kalau mereka balik bawa saudara yang lain, apa apa artinya itu buat Bapak? ya tentu dapat juga penghasilan tuh. Itu dia. Jadi nggak Iya, usah jauh-jauh, langsung aja gitu. iya, Iya. betul. Jadi sebenarnya kalau Bapak aja menggunakan keterampilan coaching ini nggak usah jauh-jauh, karena banyak orang yang datang ke Bapak. Berapa persen sekarang pasien Bapak yang balik? Berapa persen? Yang gimana? Berapa persen pasien Bapak itu balik lagi? Itu belum saya ini ya, belum sama Ah, yang apa. Tapi biasanya kunjungan kedua rata-rata datang. Jadi oke, kunjungan kedua biasanya datang karena itu kan harus kita, misalnya dia gejala tipus itu kan harus kunjungan kedua harus ada Bu. Nanti di kunjungan ketiga masih ada karena itu kunjungan ketiga biasanya perawatan, artinya meningkatkan stamina itu biasanya udah vitamin yang masuk Bu. Jadi oke. mereka datang, biasanya seperti itu. Tapi belum belum saya data menyeluruh. Jadi angkanya sih yang jelas belum ada penurunan penurunan dengan saya sibuk pun belum ada penurunan angka jumlah kunjungan kira-kira begitu. Berarti Masih banyak tetap. dong duit Bapak. Ya, tapi yang mau dibiayakan banyak, Bu. Hah? Yang dibiayakan banyak, kredit mau dibayar banyak. Oh, oke. Ah, Berarti eh, coaching skill ini sangat penting loh, Pak. Bapak iya, melihat nggak pentingnya itu? iya. Makanya saya bertahan. Nah, Kalau enggak udah hampir apa kemarin, tapi tetap kita ini ya, oke. tetap bertahan kira-kira. Artinya dengan Bapak mendengarkan, bertanya, peduli ke mereka, pasien itu akan balik. Bapak percaya itu? Percaya dong. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Apa kesimpulan yang Bapak dapatkan dari percakapan kita 25 menit terakhir ini, Pak? Jadi kesimpulannya tentunya dari eh, keyakinan kita ya, keyakinan tentunya awalnya dari pengalaman tadi ya, pengalaman pengetahuan tadi ada keyakinan lebih, ada keyakinan atau memperkuat keyakinan kita sebagai apa? Sebagai guru coach profesional gitu. Jadi ada suatu apa namanya masukannya? Ada penguatan, ibaratnya ada mematri gitu, supaya Oh, kita itu lebih yakin dari hasil yang kita sudah dapatkan. Kira-kira begitu, Coach. oke. Bagaimana Bapak menerima kesimpulan bahwa sekarang sudah lebih yakin dan menjadikan itu menjadi ciri Bapak? Ciri Eh, Bapak. itu tadi sebenarnya dari kejadian dari yang sebelum dan sesudah sekarang ini kita tentunya harus juga apa namanya menguatkan Bu, menguatkan Hmm. artinya kita harus mentangguhkan diri kita, mentangguhkan diri kita. Jadi jangan tetap kadang-kadang ya itu tadi ada videonya kadang-kadang grafiknya turun lagi naik lagi gitu. Jadi kalau misalnya jumpa seseorang yang apa yang sama sama versinya bisa menurun dia. Kalau jumpa kayak ibu naik lagi dia kira-kira begitu. Naik grafiknya seperti itu. Jadi saya yakin ya Hmm. kalau memang terus kita ada suatu komunitas, komunitas nanti Ya. tentunya itu yang menguatkan kalau kita udah masuk Oke. ke. Sekarang bagaimana Bapak, kalau Bapak mengatakan kalau ketemu saya Bapak naik lagi Ya, semangatnya. ya. Bagaimana Bapak menghargai kehadiran Bapak, kehadiran saya di kelompok Bapak sebagai sesuatu yang
memberikan nilai tambah ke Bapak. Bagaimana Bapak menghargainya supaya ke depan kita jauh lebih lebih bagus, Bapak juga mendapatkan lebih banyak, Bapak lebih yakin terhadap diri Bapak, Bapak lebih banyak tahu tentang apa yang sebenarnya perlu tahu sebagai seorang coach. Bagaimana Bapak menghargai kehadiran saya sebagai sesuatu yang istimewa? Harus banyak latihan, tentunya. Terus, cuman itu tadi, saya takutnya di ini di waktu. Jadi jadi waktu yang gimana ya ketemunya itu saya takut ibu kecewa. Seperti tadi kan, pada saat ibu nelpon saya itu ada pasien saya itu. Jadi kadang orang dipikir bohong gitu. Pada kenyataan Oke, memang begitu. kita hanya Tapi butuh Rabu malam aja kok, nggak saya usah yang lain. sebenarnya Kalau saya itu Rabu, kita, Bu, maaf Bu. Sebenarnya Rabu malam saya kebaktian Bu. Ini aturan kebaktian, itulah yang nggak bisa kuapakan. ya, Kami saya pun Rabu malam sebagai sintua, saya mestinya datang, tapi saya memutuskan untuk tidak ikut karena saya prioritaskan ini. udah Ya, itu Bu. saya sintua udah 21 tahun, Pak. Saya Ya, sintua senior dan eh, kebagian berkhotbah malah di gereja. Ya, tapi luar saya biasa. once saya putuskan saya tidak ikut, saya permisi. Saya akan memfokuskan ini sebagai prioritas saya. Gitu. Di sana ini Bu ya bisa sedikit saya sharing ya. Kalau kami kan jemaat kan sedikit jadi takutnya kita pada saat kita nanti di rumah kita nggak ada orang gitu. Kalau kita nggak datang, Bapak sintua. nggak sintua saya jemaat biasa aja. Cuman Hmm, kami kan beberapa orang saja. Jadi berapa orang? sekitar Satu grup. eh, kami sektor satu cuma 20 orang. Jadi Oh, kalau misalnya beberapa orang nggak ada, jadi kita itu tadi seperti itu perasaan kita gimana nggak dengan kedengeran suara Bapak. jadi kebaktian ikatan sektoral kami kan di gereja GPIB kan Bu. Oh, Nah jadi itu 20 orang. Jadi kalau misalnya kita nggak datang, ini terakhir ini mulai dari Mahir saya kan tidak pernah datang itu karena hari Rabu kan. ya. Nah, jadi mereka sekarang udah mulai gitu. Kalau Bapak nggak ada hari Rabu, saya harus kemana mencari teman? Hari biasa bisa, Ya, Kamis selanjutnya bisa, tapi tidak ada ruang belajar, Pak. Tidak ada, tidak ada fasilitas ruang belajar begini. hari Sabtu. Sabtu pun udah nggak udah tidak terkejar, Pak. Karena kita harus bikin laporan, bikin video. ASM-nya mengisinya kan lama itu, Pak. Saya nggak sanggup. Ya, Hmm, Bapak Oke. selalu hari Sabtu ngambil video ya, Kemarin kami hari Sabtu. hari Rabu. Oh, Rabu nggak sempat Bu. Saya itu tadi udah aku bilang kebaktian Bu. Kami kebaktian sektoral hari Rabu. oh. Itu Kalau saya Bapak nggak bisa Rabu, ya berarti saya harus cari orang lain. Nah, cuman akibatnya adalah Bapak tidak punya yang partner. ke sana. Iya, itu jadi masalah. Kalau kita Rabu kayak gini, hasil kita begini kan Bapak bisa pakai, ya kan? Tukeran. Tapi kalau Bapak nggak ketemu saya, berarti saya tidak saya tidak akan membagi itu ke Bapak karena pasangan saya bukan dengan Bapak gitu. Itu konsekuensinya. Iya, betul. Iya. Saya pun Ruang selalu belajar dibuka hari Rabu, Sabtu. Tapi kalau Sabtu dibuka, udah nggak keburu mengerjakannya karena harus bikin video ke YouTube, YouTube baru ASM, itu nggak keburu, Pak. ya Ya, itulah. Aku pun saya nggak tahu gimana ini. ya. Nanti kita Oke, Pak. konsultasi sama wali kelas lagi lah Bu. Coba Silakan. diatur ulang lagi, dikasih tahu kalau memang Bapak bisa Rabu, mungkin Bapak perlu kasih tahu saya. Tapi kalau Rabu memang Bapak nggak bisa, saya akan cari partner yang lain gitu. Nah,
bagaimana Bapak mencari partner yang lain itu juga eh, apakah mereka bisa? Nah, itu juga pertanyaan kan, Pak. Iya, Ya, ya betul. memang kendalanya adalah di pengaturan waktu. Jadi ya memang ya the more we are busy, the better. Saya kebetulan sudah mengalami berbagai macam perjalanan kehidupan. Jadi eh, kalau sekali saya putuskan saya ikut, saya akan lakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Kalau enggak, jangan ikut gitu, Pak. Itu Iya. kalau saya, ya, mudah-mudahan ada gunanya kita ketemu gitu. Nah, itu di pertanyaan terakhir, Pak. Ya, Adakah sesuatu yang Bapak eh, masih masih perlu diyakinkan lagi? sementara pas dulu Bu. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih untuk percakapan kita malam ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Selamat malam. Oke, selamat malam Ibu.